Karena seseorang dari keluarga Sun berencana merampoknya, Wang Lin tak tinggal diam dan hampir meratakan keluarga Sun. Namun, tetua dari keluarga Sun datang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi. Hal itu membuat Wang Lin tidak jadi ngamuk dan akhirnya pergi meninggalkan kediaman keluarga Sun. Wang Lin kemudian kembali ke penginapan yang ia sewa sebelumnya. Saat tiba di depan penginapan, Wang Lin bertemu dengan wanita penjaga yang segera menegurnya dengan acuh tak acuh. Saat wanita itu melihat ekspresi masam di wajah Wang Lin, ia dengan cepat memintanya untuk pergi berkultivasi. Wanita itu menegaskan tentang betapa pentingnya ketekunan dan menasihati Wang Lin bahwa bakat bukanlah segalanya. Selama seseorang memiliki tujuan, ia pasti bisa berkultivasi hingga melawan langit. Kata-kata dari wanita itu mengejutkan Wang Lin karena selama kurang lebih 1000 tahun ia berkultivasi. Tidak pernah ada seseorang yang berbicara jujur padanya seperti wanita itu. Setelah mendengar perkataan wanita penjaga penginapan, Wang Lin tersenyum kemudian mengangguk. Wang Lin kemudian memasuki rumah dan duduk bersila. Ia kemudian mengeluarkan seluruh giok surgawi yang didapatkan dari hasil menjual harta buatannya. Energi spiritual segera menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Semua giok surgawi telah hancur menjadi debu. Namun, giok surgawi itu masih belum cukup untuk meningkatkan kultivasi Wang Lin. Wang Lin menyadari bahwa kultivator ascendan membutuhkan jumlah giok abadi yang jauh lebih besar. Bahkan dengan 200.000 giok yang akan diberikan oleh keluarga Sun, masih tidak cukup untuk menerobos tahap menengah ascendan. Wang Lin kemudian memikirkan bagaimana nasib dunia kultivasi karena giok abadi perlahan menjadi sangat langka karena runtuhnya alam abadi. Sedangkan para kultivator terus bertambah dan membutuhkan giok surgawi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah memikirkan ini, Wang Lin mulai menebak apakah para kultivator langkah kedua tidak mengandalkan giok surgawi lagi, atau mungkin ada cara lain untuk meningkatkan kultivasi tanpa harus menggunakan giok surgawi. Pikiran Wang Lin terus berputar sampai tiba-tiba datang seorang lelaki tua berpakaian hitam yang mengaku berasal dari keluarga Sun. Kedatangannya ke sini untuk mengantarkan tas berisi 200.000 giok surgawi yang dijanjikan sebelumnya. Wang Lin kemudian menerima tas lelaki itu. Sebelum pergi, lelaki tua itu mengundang Wang Lin untuk menghadiri lelang pavilion harta karun keluarga Ran yang akan menawarkan pil peringkat 8. Setelah perkataan itu terdengar, penginapan itu langsung dipenuhi keheningan. Respon Wang Lin membuat tubuh pria tua itu gemetar. Ia datang karena diperintahkan oleh leluhur keluarga Sun untuk menguji kultivasi Wang Lin dengan pil peringkat 8. Namun, tekanan dari Wang Lin membuatnya kena mental seketika. Pria tua itu kemudian memberikan sebuah token untuk memasuki pelelangan kepada Wang Lin. Sementara itu di kehampaan, tetua utama keluarga Huan berteleportasi dan terus menembus ruang kosong. Ada seorang wanita cantik yang terus mengikutinya. Wanita itu adalah Liu Mei. Tetua itu datang ke sistem bintang aliansi untuk mencari jejak manik penentang surga. Namun, ia secara tak sengaja menemukan Liu Mei yang memiliki bakat luar biasa. Ia akhirnya mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menerima gadis itu sebagai muridnya. Ia kemudian membawa Liu Mei ke planet 1000 ilusi yang berada di sistem bintang All Heavens. Tetua itu kemudian berencana mengubah garis keturunan dan nama wanita cantik itu menjadi Huan Mei dari keluarga Huan. Fokus utama dari tetua itu adalah membimbing Liu Mei hingga mencapai ranah Nirvana Scryer di masa depan. Kembali ke Wang Lin, setelah 7 hari menyerap giok surgawi, ia akhirnya membuka mata. Kilatan tajam melintas di matanya. Indra ilahinya memeriksa keluar dan melihat gadis muda di luar masih berkultivasi dengan tekun. 2 untayan energi spiritual berputar lembut di sekeliling tubuhnya. Wanita menegaskan bahwa meski bakatnya biasa saja, ia yakin dengan ketekunannya, ia akan mencapai Nascent Soul tahap menengah suatu hari nanti. Seorang pria bernama Sun Shi datang dengan langkah tenang dan berwibawa. Ia berhenti di depan pintu, masuk seolah menunggu seseorang. Wang Lin tiba-tiba melangkahkan kakinya dan keluar untuk menemuinya. Bentrokan energi spiritual dari keduanya membuat udara di sekeliling menjadi mencekam. Di saat wanita penjaga itu merasakan tanda-tanda akan terjadi pertarungan, ia langsung berdiri di depan Wang Lin dan memintanya masuk ke dalam formasi pelindung. Sebagai penjaga penginapan, gadis itu merasa bertanggung jawab penuh untuk melindungi tamunya. Keberanian gadis itu membuat Wang Lin terkejut. Ia dengan tenang memperingatkan bahwa orang itu tidak akan bisa dihadapi oleh gadis itu. Akan tetapi, gadis itu tidak peduli dan tetap berdiri di depan lalu menghancurkan sebuah giok transmisi suara. Gadis itu berkata ini memang tugasnya. Ia tahu jika dirinya akan terluka, namun ia tidak peduli. Melihat keberanian itu,
Sun Shi segera menarik kembali aura miliknya, kemudian bertanya, siapa nama gadis itu? Namaku adalah Sun Ling, jawab gadis itu. Sun Shi memuji gadis itu dan memintanya untuk mundur, karena sosok yang dicarinya adalah orang di belakangnya. Namun Sun Ling tetap menolak. Ia menegaskan selama Wang Lin masih berada di wilayah ini, keselamatannya tetap menjadi tanggung jawabnya. Penolakan itu membuat tatapan Sun Shi berubah menjadi dingin. Saat Sun Ling akan benar-benar menghancurkan giok miliknya untuk memanggil bantuan, Wang Lin akhirnya melangkah keluar dari formasi. Dia berjalan ke arah Sun Shi. Setiap langkah kaki Wang Lin membawa tekanan berat yang menekan tubuh Sun Shi. Sun Shi, yang tak mampu menahan tekanan itu, langsung mundur beberapa langkah dan berkata dengan hormat bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Wang Lin tidak menjawab, dia terus berjalan melewatinya. Mereka kemudian menghilang menuju pavilion harta karun, karena pelelangan akan segera dimulai. Di tengah perjalanan, Sun Shi akhirnya menyampaikan maksudnya. Dengan sedikit ketakutan, ia berkata, jika Wang Lin mau membantunya sekali saja, seluruh keluarga Sun akan mendukung penuh kultivasinya. Wang Lin dengan dingin menjawab, keluargamu bahkan tidak mampu melahirkan 2 kultivator asendan. Bagaimana caramu mendukung kultivasiku? Sun Shi hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar perkataan Wang Lin. Namun, ia dengan cepat menawarkan hadiah lain. Ia mengatakan akan membantu Wang Lin memasuki alam surgawi petir selama 10 tahun. Mendengar perkataan Sun Shi, Wang Lin segera berhenti sejenak. Sun Shi menjelaskan setiap kali alam surgawi petir dibuka, semua kuali petir yang menjadi kunci masuknya dikendalikan oleh aula surgawi petir. Akan sangat mustahil jika orang luar ingin mendapatkannya. Hanya mereka yang berasal dari sistem bintang All Heaven atau keluarga yang tercatat di aula surgawi petir yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Penjelasan Sun Shi malah membuat Wang Lin curiga. Gimana enggak, sebagai leluhur keluarga Sun, orang ini pasti sangat licik. Wang Lin dengan tenang menyinggung tentang keadaan Sun Xueshan. Sun Shi terkejut lalu menjawab bahwa kultivasi Sun Xueshan baik-baik saja, namun pengalamannya masih kurang. Sun Shi juga berterima kasih karena Wang Lin telah menyelamatkannya. Mereka berdua tersenyum tipis lalu kembali fokus. Rasa takut Sun Shi kepada Wang Lin menjadi semakin dalam di dalam hatinya. Asal-usul pria di depannya terasa makin misterius. Cara berpikirnya terlalu tajam, auranya juga berubah dan kultivasinya menjadi sangat tinggi. Setelah mengamati Wang Lin, Sun Shi memahami satu hal. Orang seperti itu harus dijadikan teman dan tidak boleh dijadikan musuh oleh keluarga Sun. Tak terasa mereka akhirnya tiba di pavilion harta karun. Banyak kultivator berdatangan dan ada lebih dari 10 tetua bertugas mengarahkan orang sesuai dengan level yang tertera pada token mereka. Sun Shi dan Wang Lin tiba di aula pelelangan. Suasana langsung berubah. Di tengah kerumunan para kultivator, salah satu tetua keluarga Sun segera melangkah maju dengan penuh hormat. Tetua itu membungkuk di hadapan keduanya dan menyambut mereka dengan sikap yang sangat sopan. Hal itu membuat semua orang terkejut. Sun Shi kemudian mengantar Wang Lin menuju lantai 4, ruangan khusus bagi tamu paling terhormat. Mereka bisa melihat seluruh aula pelelangan dengan jelas dari tempat itu. Tak lama kemudian, pelelangan akhirnya dimulai. Banyak harta berharga yang mulai terjual satu persatu. Seisi aula langsung dipenuhi dengan suara tawar-menawar dan perbincangan orang yang hadir. Sebelum barang terakhir dilelang, Sun Shi mulai menceritakan asal-usul pil tingkat 8 yang sebentar lagi akan muncul. Pil ini sebenarnya bukan berasal dari planet Ranyun. 4 tahun lalu ada seorang kultivator asing yang sedang terluka memasuki planet ini. Melihat peluang itu, para leluhur dari 3 keluarga besar langsung bekerja sama untuk mengejar dan membunuhnya. Setelah pertarungan yang sangat sengit, 3 leluhur itu akhirnya berhasil membunuh kultivator asing itu, kemudian menjarah hartanya. Dari mayat kultivator itu ditemukan 5 pil tingkat 8. Sun Shi dan Jun Shi masing-masing mendapatkan 1. 3 lainnya diambil oleh leluhur keluarga Ran karena ia adalah yang terkuat di antara mereka. Namun mereka akhirnya menemukan masalah ketika memeriksa pil itu. Mereka menemukan sebuah tanda yang membuat mereka kena mental. Ada simbol keluarga Huan dari planet 1000 ilusi di dalam pil itu. Keluarga Huan terkenal sangat berkuasa dan absolut. Jika keluarga Huan mengetahui mereka telah membunuh ahli dari keluarganya, jelas akan terjadi pertumpahan darah di planet Ranyun. Beruntung tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia itu. Pelelangan ini juga berada di bawah kendali keluarga Ran, penguasa planet Ranyun. Mereka telah mengumumkan bahwa pil tingkat 8 ini tidak bisa digunakan oleh kultivator di bawah tahap asendan. Jika seseorang belum mencapai asendan tapi nekat menelannya, mereka akan mati karena racun. Sun Shi memahami dengan jelas bahwa seseorang seperti Wang Lin yang memiliki pemahaman mendalam tentang pil obat
pasti bisa melihat maksud tersembunyi di balik pelelangan ini. Wang Lin tidak hanya memahami asal-usul pil itu, ia juga menyadari tujuan sebenarnya keluarga Ran adalah meminta bantuannya. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya di lantai 2 mengeluarkan sebuah kotak kayu. Saat kotak itu dibuka, aroma obat yang kuat menyebar ke seluruh aula. Di dalamnya terdapat pil tingkat 8. Pil itu dihargai 10.000 giok surgawi. Begitu harga disebutkan, seluruh aula langsung terdiam. Tak ada seorang pun yang berani menawar. Awalnya, ada beberapa kultivator muda yang menunjukkan minat, namun mereka dengan cepat dihentikan oleh para tetua di sampingnya. Orang-orang itu cukup cerdas untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pil itu memang kelihatan seperti pil biasa, namun pil itu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Keluarga Ran sedang menjalankan sebuah permainan. Suasana menjadi hening. Ketika keheningan mencapai puncaknya, suara tenang tiba-tiba bergema dari lantai 4. Suara itu menawar 1 keping giok surgawi. Seluruh aula langsung membeku. Dalam sekejap, seluruh pasang mata menatap ke arah sumber suara. Sun Shi yang sedang mengangkat cangkir teh juga ikut terdiam, lalu perlahan berubah menjadi kekaguman pada keberanian Wang Lin. Pria yang menjalankan pelelangan di panggung juga ikut terdiam. Senyum pahit muncul di wajahnya. Jika dia menerima tawaran itu, reputasi keluarga Ran akan tercoreng. Tak sampai di situ, orang lain bahkan bisa mengira pil tingkat 8 itu palsu. Namun, leluhur keluarga Ran memerintahkan pil itu harus tetap dijual apapun yang terjadi. Pria itu akhirnya dengan berat hati menyetujui tawaran Wang Lin. Seluruh aula seketika menjadi heboh. Tak ada seorang pun yang menyangka pil tingkat 8 akan terjual hanya dengan 1 keping giok surgawi. Setelah pelelangan berakhir, Wang Lin langsung menuju lantai 3 untuk menemui Sun Tai. Wang Lin kemudian mengajak Sun Tai ke penginapannya lalu ngobrol dengan santai. Sun Tai juga memperingatkan Wang Lin tentang kelicikan 3 leluhur keluarga besar dan memintanya agar berhati-hati. Setelah selesai ngobrol, Sun Tai memberikan semua harta miliknya kepada Wang Lin. Ia juga meminta Wang Lin untuk berjanji agar mengantar abu mayatnya ke kampung halamannya di sebuah planet di sistem bintang aliansi. Wang Lin menghela nafas dan mengangguk setuju. Sun Tai tersenyum lega kemudian berterima kasih. Setelah itu, Sun Tai keluar dari penginapan dengan wajah dipenuhi ketenangan, seolah ia telah melepaskan beban yang selama ini ia tahan. Sun Tai perlahan menuju matahari terbenam. Setelah Sun Tai pergi, Wang Lin mendapatkan sebuah pemahaman bahwa setelah hidup dan mati, masih ada karma. Wang Lin kemudian muncul di atas pegunungan dan membentuk puluhan batasan. Ia mengeluarkan banyak giok surgawi untuk membentuk formasi raksasa. Formasi ini tidak memiliki nama, namun formasi ini dapat menyerap giok surgawi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Wang Lin mengeluarkan 300.000 giok surgawi dan formasi pedang 7 bintang segera menyelimuti tubuh Wang Lin. Penjaga surgawi juga keluar dari bayangan dan siap melindunginya kapan saja. Jika seseorang berani mengganggu, penjaga surgawi akan langsung membunuhnya dengan satu serangan. Setelah memastikan keamanannya, Wang Lin mulai membentuk segel dan menekannya ke tanah. Seluruh giok surgawi langsung meledak menjadi debu dalam sekejap. Kekuatan energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tornado raksasa dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Gelombang dahsyat segera menyebar dan guntur yang sangat mengerikan bergemuruh di planet Ranyun. Hanya ada 3 orang yang bisa merasakan badai energi spiritual surgawi ini. Sun Shi tiba-tiba membuka mata dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Di dalam sebuah bongkahan es, pria paruh baya juga membuka matanya setelah ratusan tahun berkultivasi. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia melihat ke arah lokasi badai energi spiritual surgawi. Sementara itu, di rumah leluhur keluarga Ran, seorang tetua masih tidak terima karena Wang Lin membeli pil tingkat 8 milik keluarga Ran seharga 1 keping giok surgawi. Tetua itu berdiri dengan keterkejutan di wajahnya ketika ia melihat badai surgawi itu. Di dalam tornado, Wang Lin terus menyerap energi spiritual surgawi di sekitarnya. Sungai dunia bawah muncul di sekitar tubuhnya. Dengan cepat energi spiritual surgawi diserap oleh tubuh Wang Lin ke jiwa asalnya. Setelah selesai, Wang Lin akhirnya membuka matanya yang dipenuhi cahaya petir. Wang Lin ingin melanjutkan kultivasinya dengan tenang dan mencoba mendapatkan pemahaman mendalam tentang domain miliknya. Ia juga ingin cepat-cepat menerobos tahap menengah asendan. Namun, 3 penguasa planet Ranyun tidak tinggal diam. Tujuan Wang Lin adalah untuk memancing ketiganya dan memaksa mereka untuk menunjukkan ketulusan hati mereka. Ia mengirimkan indera ilahinya untuk memeriksa leluhur keluarga Ran dan akhirnya muncul di atas kediaman keluarga Ran. Leluhur keluarga Ran tak tinggal diam, tubuhnya segera menghilang dan muncul kembali 500.000 kilometer jauhnya. Ia dengan cepat membentuk sebuah segel
dan melepaskan teknik telapak tangan petir. Telapak tangan raksasa yang dipenuhi petir muncul untuk menggeprek Wang Lin. Akan tetapi, Wang Lin hanya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan penjaga surgawi yang langsung menghancurkan serangan tangan raksasa itu. Setelah itu, penjaga surgawi muncul di hadapan leluhur keluarga Ran dan segera mendorongnya hingga terpental. Leluhur keluarga Ran memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ia segera mengeluarkan sejumlah besar pil pemulihan dari tas penyimpanannya. Wajahnya dipenuhi ketakutan ketika ia menatap penjaga surgawi. Dia tidak tahu kultivasi orang itu berada di tingkat apa karena terlalu menakutkan. Ia juga menyadari sosok itu tidak berniat membunuhnya. Dua penguasa planet Ranyun kemudian muncul di belakangnya. Dengan tatapan sedingin es, Wang Lin menyapu ke arah ketiganya. Aura tekanan dari Wang Lin membuat suasana menjadi mencekam, sehingga tidak ada satuun dari mereka yang berani bergerak. Wang Lin kemudian mengungkapkan bahwa perlindungannya tidak gratis. Mereka bertiga harus menyerahkan seluruh harta mereka jika masih ingin keluarganya aman. Leluhur keluarga Ran hanya bisa terdiam dan berpikir keras. Ancaman kehancuran dari keluarga Huan terus menghantui pikirannya hingga membuat wajahnya menjadi sangat pucat. Ia kemudian menyetujui persyaratan Wang Lin. Melihat leluhur keluarga Ran dibuat pasrah oleh Wang Lin, Sun Shi dan Zhao Chuanwen mengikutinya dengan mata penuh kepahitan. Zhao Chuanwen mendesah pasrah lalu membuka tas penyimpanannya untuk mengeluarkan tumpukan giok surgawi yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. Begitupun dengan Sun Shi yang tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan seluruh harta miliknya. Mereka bertiga juga menyerahkan semua barang rampasan milik anggota keluarga Huan yang tewas 4 tahun lalu. Mereka tahu bahwa benda itu tidak lebih dari bencana bagi mereka. Setelah semua harta terkumpul di tangannya, Wang Lin langsung menghilang ke dalam kekosongan. Ia juga meninggalkan peringatan untuk jangan mengganggunya apapun yang terjadi, kecuali keluarga Huan mulai menyerang. Setelah Wang Lin pergi, Sun Shi dan Zhao Chuanwen dengan panik langsung pergi dari tempat itu. Sedangkan leluhur keluarga Ran tetap berdiri dan terus menatap ke arah langit. Leluhur keluarga Ran menyadari, walau sekarang ia bangkrut, mereka telah mendapatkan pelindung yang sangat kuat. Leluhur keluarga Ran kemudian mulai menyusun rencana licik untuk memastikan Wang Lin tidak akan pernah meninggalkan planet Ranyun sebelum ancaman besar dari keluarga Huan menghilang. Di planet Seribu Ilusi, suasana di kediaman utama keluarga Huan terasa sangat mencekam saat sang kepala keluarga saat ini berdiri dengan tubuh gemetar di hadapan seorang pria tua kurus yang memiliki aura membunuh sangat pekat. Pria tua itu adalah leluhur keluarga Huan. Ia sangat murka karena hilangnya salah satu anggota keluarga mereka baru ditangani sekarang. Suaranya yang dipenuhi niat membunuh membuat Huan Fenshen dipenuhi ketakutan. Meski Huan Fenshen telah memberikan berbagai alasan tentang betapa luasnya jaringan keluarga mereka, leluhur keluarga Huan tetap tidak mau tahu dan memberikan waktu 3 bulan untuk membereskan masalah ini dengan cara yang paling brutal demi menjaga harga diri keluarga mereka di mata dunia.